Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipicit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Jembatan Gondo Layu. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Jembatan Gondolayu, salah satu jembatan di kota Jogja yang membentang di atas Kali Conde, memiliki kisah tersendiri. Menurut cerita nenekku, dulu berasal dari kata gondol, melarikan, membawa. Seorang gadis cantik yang sangat ayu, karena pada masa lalu jembatan ini sering digunakan untuk bunuh diri para gadis yang putus asa. Biasanya karena persoalan cinta. Menurut mereka, jembatan ini pada masa lalu sering menggondol nyawa para gadis cantik. Dan masih menurut orang-orang yang ada di sekitar, beberapa tahun terakhir ini di setiap bulan April selalu saja terjadi kejadian mengenaskan yang memakan korban, entah itu kecelakaan antar kendaraan, tabrak lari, hingga kasus seseorang yang terjun di jembatan tersebut. Dan malam ini di bulan April ini aku di sini sendirian. Terpaksa sudah 2 jam lamanya aku berdiri di sini. Sesekali mondar-mandir mengukur sepanjang jembatan ini. Kulirik jam, ternyata menunjukkan jam 2 lewat. Pantas sudah semakin jarang saja ada kendaraan yang melewati jembatan ini. Maklum, mungkin karena beredar isu adanya arwah gentayangan yang sering wiriwara di sepanjang jembatan ini. Beberapa tahun yang lalu membuat para pengendara itu enggan melewati jembatan ini dan lebih memilih jalan alternatif, meskipun harus melewati rute yang lebih jauh. Tapi sebenarnya buat aku sendiri, aku tidak terlalu takut dengan adanya penampakan hantu. Entah kenapa, aku sendiri juga tidak tahu. Aku lebih takut jika tiba-tiba ada preman yang malak di area ini, karena aku mempunyai pengalaman buruk tentang itu. Aku bahkan pernah tertusuk pisau di bagian perutku. Saat itu seketika aku pingsan, dan selanjutnya aku tidak tahu pasti. Yang pasti rasa trauma itu masih menghantui diriku, melebihi rasa takutku ditemui hantu. Tiba-tiba dari arah barat, dari kejauhan kulihat sebuah sepeda motor berjalan melambat, kemudian berhenti di tepi jembatan. Seorang yang dibonceng turun dan membuka helm. Ternyata seorang perempuan cantik dengan dandanan menor khas mbak-mbak yang sering ngider di Sarkem. Tak lama berselang, si pengendara motor pun ikut turun sembari membuka helm. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang menemaniku. Meski sedikit sebal melihat kemesraan mereka, tapi paling tidak keberadaan mereka lumayan mengurangi perasaan takutku. Keberadaan mereka berdua sedikit banyak mencari perhatianku untuk sering-sering menoleh ke arah mereka, menyaksikan drama kemesraan mereka yang makin lama makin loh kok, wah sudah keterlaluan ini mah. Mentang-mentang sepanjang jalan ini sepi, kelakuan mereka makin menjadi. Bukannya iri atau cemburu,
Tapi rasa keimananku terusik saat melihat mereka berlaku lewat batas. Mungkin karena jarak mereka dariku yang lumayan jauh, ditambah penerangan lampu jalan yang temaram, membuat mereka tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sedang berdiri di sini dan menyaksikan adegan maksiat mereka. Perlahan aku mendekati pada mereka dan no. Mataku hampir keluar melihat perempuan itu mengangkat rok sampai ke pangkal paha. Sedang apa kalian di sini? Pada mereka sontak berdua kaget, setengah mati sembari menoleh ke arahku. Perempuan itu histeris saat melihatku. Dengan tiba-tiba ia berlari ke arah tengah jembatan. Dengan tiba-tiba pula sebuah pick up yang sedang melaju kencang menabrak tubuh perempuan itu dan terhempas hingga beberapa meter dari asal ia berdiri. Si lelaki itu ketakutan, sangat bukan main ketakutannya, dan cepat-cepat menstarter kendaraan secepat kilat pergi dari tempat ini. Tentunya dengan bertelanjang dada, tapi aku tidak ambil pusing dengan keadaan lelaki itu. Aku berlari ke tengah jembatan. Mengerikan, kepala perempuan itu pecah dengan darah yang tak berhenti-henti mengucur membasahi jalan aspal. Supir pick up pun kemudian turun dan terlihat panik, tak berbeda jauh dengan sang kenek. Waduh men, kita nabrak orang, kata supir dengan nada penuh kepanikan. Nah bener kan bang, aku kata apa? Udah ambil jalan lain aja, jangan lewat jembatan ini, jawab sang kenek bernada mengerukan. Dalam hitungan menit saja jembatan yang tadinya sepi Mamparing mendadak hiruk pikuk dengan ramainya orang yang merebut mendekat menyaksikan jasad perempuan malang itu dari dekat. Bahkan beberapa pengendara yang tak sengaja melintas jembatan ini sengaja memarkirkan kendaraannya di pinggir jembatan dan menyempatkan diri berselfie ria sebagai bahan status mereka di medsos besok. Astagfirullah. Tak lama berselang petugas ambulan datang dan mengusung jenazah yang sangat mengenaskan itu. Tapi berulang kali aku mengusap mataku seperti tidak percaya. Perempuan itu keluar menembus pintu ambulan yang sudah tertutup, kemudian berjalan ke arahku. Akibat benturan hebat tadi membuat kepala perempuan itu retak dan mata kirinya menonjol ke permukaan hampir terlepas hingga bola matanya terlihat seutuhnya. Dia melotot ke arahku, sorot matanya yang tajam menjelma bak sebilah pedang yang menusuk sampai ke jantung dan mengoyak-oyak saraf keberanianku. Ini semua gara-gara kamu, dia berteriak dan mengacungkan telunjuknya ke arahku. Aku terperanjat, sedang perempuan itu semakin mendekat. Ternyata kau biang keladinya, ucap perempuan itu, tapi kali ini dengan nada yang sedikit mereda. Aku tercekat, tak bisa berkata sementara perempuan itu kini sudah berada tepat di depanku yang membuat aku merinding dan bergidik dan merasa ingin muntah. Tapi perempuan itu tak bereaksi apapun yang akan mencelakaiku. Dia hanya berdiri dan menatap tajam ke arahku. Tapi karena saking ketakutannya, bukan ketakutan atas penampakan arwah perempuan itu, tapi aku dituduh akulah biang keladinya. Dan aku berlari terbirit-birit dan melupakan alasanku berdiri berjam-jam di atas jembatan itu. Ya, saat ini aku sedang menunggu Mas Andi.
tunanganku yang berjanji akan menjemputku sepulangnya dari pesta lajangnya. Malam ini karena alasan yang sama aku terpaksa lagi-lagi harus berdiri berjam-jam di atas jembatan Gondolayu yang terkenal angker. Dan lagi-lagi pula jam sudah menunjukkan angka 2 lewat, sehingga hatiku was-was, jangan-jangan perempuan tadi malam itu datang lagi. Tapi apa daya, demi untuk menepati janji dengan kekasih hatiku, aku rela menunggu di sini. Dan perasaan cintaku padanya secara otomatis menjadi pemompa semangatku untuk menepis ketakutan ini. Dan malam ini sama seperti malam kemarin sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin karena kejadian tadi malam membuat para pengendara semakin ketakutan jika melewati sepanjang jembatan Gondolayu ini. Tapi sekonyong-konyong dari arah barat tampak sebuah mobil tipe MPF berplat W melambat dan merapat di bahu jembatan, hanya beberapa jangkauan langkah dari tempatku berdiri. Selang beberapa detik pintu mobil terbuka dan turun seseorang laki-laki berperawakan pendek gendut, sekilas tampak seperti bola, ditambah kulitnya yang coklat gelap semakin menyerupai bola basket. Laki-laki itu berjalan menuju tembok pembatas, kemudian tak sungkan-sungkan membuka resteling celananya dan mengeluarkan barang pribadi miliknya. Aku yang menyaksikan dari tadi tidak rela diperlakukan seperti ini. Masa ada perempuan berdiri di sebelahnya, tanpa sungkan-sungkan dia pipis tanpa permisi. Dasar laki-laki jorok, sepertinya dia bukan berasal dari Jogja. Terlihat dari plat nomor mobilnya aja bukan. Aku berjalan mendekat pada lelaki itu. Tampaknya dia sama sekali tidak menyadari kehadiranku. Tanpa sungkan pula aku menepuk bahunya dan menghardiknya. Jangan buang hajat sembarangan, Bang. Tapi apa saking kerasnya tepukanku membuat tubuh laki-laki itu terjungkal dan terjun ke bawah dan berakhir di kali Codek dengan bersimbah darah di bagian kepala. Seorang perempuan keluar dari dalam mobil dan menjerit histeris sambil berhambur ke arah jatuhnya lelaki tadi. Mungkin karena terlalu panik hingga perempuan itu juga tidak menyadari kehadiranku. Dia menjerit dan terus meminta tolong. Dan aku hanya terperangah menyaksikan kejadian itu. Saat orang-orang mulai berkerumun, sedikit demi sedikit aku memundurkan langkah sebelum perempuan itu tersadar dan menjadi saksi. Akulah telah menyebabkan lelaki itu terjatuh. Dan ketika aku memalingkan tubuh membelakangi mereka, astagfirullah, di hadapanku muncul dua sosok dengan keadaan menyeramkan. Seorang perempuan dengan kepala retak dan bola mata hampir terlepas, dan seorang laki-laki yang baru beberapa menit lalu ku kenal sebagai lelaki gendut yang pipis di pinggir jembatan sembarangan. Keadaannya tidak jauh beda, mengenaskan sekali. Dengan si perempuan tempurung, kepalanya pecah hingga darah mengucur, tak berhenti-henti, sedang luka sobek di bawah mata hingga mulut menganga di pipi kanannya dan tampak tulang belulang. Di bagian bahunya remuk, sedangkan tubuh di bagian bahunya hancur hingga beberapa tulang tampak menonjol ke permukaan. Semua ini gara-gara kamu, Ardik. Mereka berbarengan berbicara. Aku benar-benar tidak tahu menahu alasan mereka mengatakan itu. Aku hanya berlalu seperti pengecut yang terbirit-birit tanpa tanggung jawab. Setelah membuat onar di sela pelarianku itu, aku
berpapasan dengan dua seseorang ibu-ibu dengan gaya khas keibuannya. Yang satu perawakan gendut dan memakai daster dengan rambut dikuncir ala kadarnya, sedangkan yang satunya lebih gendut lagi dari yang pertama, dengan rok menghiasi poni dan memakai daster pula. Meski setengah berbisik, aku masih bisa mendengar percakapan mereka berdua. Ternyata apa yang diisukan itu benar kan, Bu? Arwah gentayangan itu muncul lagi. Iya benar, sekarang kan bulan April, bulan saatnya calon pengantin itu tewas ditusuk preman saat menunggu tunangannya di sini. Ternyata sampai sekarang arwahnya masih penasaran. Setiap tahun di bulan April selalu saja ada kejadian mengenai jembatan ini. Kasihan, sebenarnya dia gadis yang baik, cuma nasibnya saja yang sedang naas. Aku hanya terdiam mendengar percakapan mereka tanpa niat untuk ikut nimbrung di dalamnya, atau hanya sekedar bertanya sebenarnya siapa arwah penasaran yang mereka maksud itu. Membuat aku jadi ikut penasaran juga, sementara mereka tetap berjalan melewati seakan tanpa sadar akan kehadiranku di antara mereka. Aku juga masih tetap berdiri menunggu datangnya tunanganku yang berjanji akan menjemputku di sini. Malam ini malam ketiga di bulan April dan pada jam yang sama pula. Dan aku masih di sini menunggu tunanganku yang tak kunjung datang. Aku tahu pasti apa alasan hingga dia tak kunjung datang menjemputku. Dan aku pun tak tahu kenapa aku masih selalu menunggunya di sini. Aku mengarahkan pandanganku ke arah barat arah di mana harusnya Mas Adi datang menjemputku. Kulihat seorang ibu-ibu bakulan sedang menjinjing keranjang besar dari anyaman bambu. Karena berjalan tergesa-gesa kakinya tersandung sesuatu hingga dia terjungkal dan tumpahlah bola-bola sebesar genggaman dari keranjang anyamannya. Salah satu benda berbentuk bola itu terus menggelinding hingga berhenti tepat di bawah kakiku. Kupungut benda itu dan aku mengenalnya sebagai buah jeruk. Kupungut buah itu kemudian berjalan mendekat padanya. Aku menunduk tepat di hadapannya, sedangkan dia masih saja sibuk memunguti satu persatu jeruk dagangannya yang tercecer. Kemudian aku menawarkan sesuatu padanya. Bisa saya bantu? Selesai. Itulah cerita radio Jurik yang memiliki judul Jembatan Gondo Layu. Semoga cerita radio Jurik bisa menghibur teman radio Jurik semuanya. Alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipicit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Terima kasih yang sudah mendukung channel radio Jurik. Dan kami mengucapkan buat teman radio Jurik semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.